adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Baik? Mbak Nia nggak denger nih, pasti nggak semangat kan? Boleh, kamu denger nggak mereka ngomong apa, Bol? Nggak denger ya? Ayo yang keras, gimana kabarnya hari ini? Baik? Ya, jadi kita harus tetap semangat walaupun sekolah minggunya di rumah. Sekarang Mbak Nia mau kalian kasih tos ke orang tua kalian atau siapapun yang sedang menemani kalian. Kayak gini, boleh tos? Tos. Hari ini kita mau sekolah minggu lagi bersama-sama, dan nanti Mbak Dea yang akan membuka dalam doa. Silahkan Mbak Dea. Halo adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk setiap berkat, untuk setiap kesehatan, untuk setiap kasih karunia yang boleh kami terima hingga saat ini. Tuhan, pagi ini kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama bersekolah minggu kembali walaupun secara online. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh kakak-kakak kami. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati, kami boleh belajar, kami boleh mendengarkan, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi teladan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, sebelum kita melanjutkan, kita mau review dulu, kita mau lihat, mau ingat-ingat kemarin kita sudah belajar apa ya? Ada yang ingat? Kemarin sekolah minggunya yang ngajar siapa? Ayo. Pelajarannya apa? Ayo, siapa yang ingat? Ya, jadi kemarin kita belajar tentang peduli sama orang lain. Ini Mbak Nia mau tunjukkan foto anak-anak hebat yang sudah mau peduli dengan sekitarnya. Ya, jadi itu tadi murid-murid Pratama yang sudah menunjukkan kepedulian mereka kepada sekeliling mereka, orang tua atau ibunya, membantu ibunya bersih-bersih rumah, membantu menyiram tanaman. Itu luar biasa sekali, keren. Nah, sekarang supaya lebih semangat lagi, kita mau nyanyi dulu bareng-bareng. Lagunya adalah lagu kesukaannya anak-anak Pratama ini, Hidup Tanpa Yesus Seperti Donat. Kita akan nyanyi sama-sama ya. Harus diikuti gerakannya dan harus ikut nyanyi di rumah. Siap? Oke. Tangannya tinggal. Tanpa Yesus seperti donat, Seperti donat. Seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang besar di tengah hatinya. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Seperti donat. Seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang besar di tengah hatinya. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Seperti donat. Seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang besar di tengah hatinya. Kuat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Seperti donat. Seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang besar di tengah hatinya. Coba. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Seperti donat. Seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang besar di tengah hatinya. Ada lubang besar di tengah hatinya. Ada lubang besar di tengah hatinya. Sekarang kita mau belajar. Ayo, Alkitabnya disiapkan. Kita mau buka di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, di ayat yang ke-26 sampai 30. Alkitabnya bisa disiapkan dulu, nanti kita akan baca sambil Mbak Nia cerita. Nah, sekarang Mbak Nia mau cerita dulu. Jadi dulu itu ada yang namanya Saulus. Saulus ini suka sekali
menganiaya orang Kristen. Dia suka menyiksa dan bahkan juga membunuh orang Kristen. Tapi kehidupan Saulus diubahkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya dia bertobat dan mau melayani Tuhan Yesus. Suatu hari Saulus pergi ke Yerusalem. Apa yang terjadi di Yerusalem? Kita akan lihat di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-26 dan Mbak Christine akan membantu membacakan. Kisah Para Rasul 9 ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Yaitu tadi dari ayat 26. Di situ ditulis bahwa Saulus mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Tuhan Yesus, tapi murid-murid Tuhan Yesus semuanya takut dan gak percaya sama Saulus. Ini sikap yang baik gak? Siapa yang sukanya kayak gini nih? Siapa yang kalau habis berantem sama temennya mau ngajak baikan tapi gak ada yang mau? Siapa yang terus mau, gak mau apa sih? Gitu-gitu siapa? Ayo ngaku. Gak boleh kayak gitu ya. Harusnya kita seperti murid Tuhan Yesus yang namanya Barnabas. Ada yang tahu siapa Barnabas? Kita akan lihat di ayat yang ke-27. Nanti akan dibantu oleh Bu Nunuk untuk membacakan. Kisah Para Rasul 9 ayat 27 sampai 28. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik di dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Benar, sesuai dengan apa yang sudah dibacakan Bu Nuno. Jadi tadi Barnabas mengajak Saulus untuk mengajar. Dan sudah diceritakan kepada rasul-rasul bagaimana Saulus itu berani untuk mengajar orang-orang di Damsyik. Nah, kita harus sama seperti Barnabas ini. Dia tidak membeda-bedakan teman, walaupun Saulus dulu mungkin punya masa lalu yang kurang baik, tapi Barnabas tetap mau menerima Saulus dan mengajaknya pelayanan bersama-sama. Barnabas juga mengajak Saulus untuk melakukan pelayanan ke tempat lain. Tempat apa ya itu kira-kira? Kita akan lihat di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25. Kisah Para Rasul 11 ayat 25 sampai 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, jadi Barnabas mengajak Saulus melakukan pelayanan di banyak tempat, dan di Antiokhia murid-murid yang diajar oleh Barnabas dan Saulus ini pertama kalinya disebut Kristen, sebutan yang kita pakai sampai sekarang ini. Nah, kira-kira setelah Barnabas dan Saulus melakukan pelayanan ke tempat-tempat ini, apa yang terjadi? Apa efek dari pelayanan mereka? Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-24 dan ke-25 yang akan dibacakan oleh Mbak Abel. Kisah Para Rasul 12 ayat 24 sampai 25. Barnabas dan Saulus diutus. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Benar sekali, jadi setelah Barnabas dan Saulus melakukan pelayanan ke tempat-tempat itu, di ayat 24 tadi disebutkan ya,
firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar oleh orang. Coba deh kalian bayangkan kalau misalnya waktu Saulus datang ke Yerusalem, Barnabas juga tidak mau dekat-dekat sama Saulus, dia tetap takut sama Saulus, pasti pelayanan dan pengajaran ini tidak akan terjadi. Itu juga yang Tuhan mau kita lakukan. Yang pertama, kita nggak boleh membeda-bedakan teman-teman kita. Walaupun mungkin mereka jarang datang sekolah minggu, atau mereka sering gangguin kita harus tetap mau memaafkan dan temenan lagi sama mereka. Itu namanya anak-anak Tuhan. Dan yang kedua, kalau misalnya ada teman-teman yang mulai jauh dari Tuhan, jarang sekolah minggu, kita bisa jadi seperti Barnabas dan Saulus yang mengajak mereka untuk datang sekolah minggu lagi. Caranya gimana toh ngajak sekolah minggu? Gampang banget nih, contohnya ada teman-temannya Mbak Nia yang mau ngajak sekolah minggu. Kita lihat ya. Hai guys, Ayo kita sekolah minggu. Guys, ikut sekolah minggu. Kuy. Kan ngajak sekolah minggunya cuma perlu bilang kayak gitu aja, ayo ikut sekolah minggu. Itu tadi pelajaran kita hari ini. Dan untuk ayat hafalannya diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-27a. Isinya adalah, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan. Itu aja ayat hafalannya, bisa dihafalkan di rumah. Dan tugasnya nanti Mbak Nia mau kalian ambil satu foto. Fotonya adalah kalian membentuk huruf-huruf. Misalnya kalau A bisa gini, O bisa begini. Nanti akan Mbak Nia bagi. Oke, dan jangan lupa juga kita masih harus membaca Alkitab setiap hari. Nah, sekarang sekolah minggu kita sudah selesai. Kita akan memberikan persembahan dulu. Nanti bisa dimasukkan ke botol yang kemarin. Kalau misalnya pandeminya udah selesai, udah bisa ke gereja, bisa dibawa ke gereja dan diberikan sebagai persembahan. Ya, itu aja sekolah minggu kita hari ini. Kita akan menutup di dalam doa. Nanti Mbak Tasya yang akan menutup di dalam doa dan juga menutup sekolah minggu hari ini. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Dan sebelum kita menutup sekolah minggu kita mau berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, bersyukur buat berkat-Mu, bersyukur karena kami boleh menyelesaikan sekolah minggu kami dengan baik. Dan Tuhan Yesus berkati untuk setiap firman yang telah kami dengar dari guru kami, kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi teladan bagi kami, dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat guru-guru yang telah mengajar kami. Berkati untuk setiap aktivitas dan kegiatan kami selanjutnya, agar Engkau yang sertai, Engkau yang jagai, dan Engkau yang pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam dan demi nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.